Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu, kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, tidak bisa kemana-mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan ya sosok mahasiswa yang sempat viral di media sosial. Ya mungkin kemarin kita tahu bahwa itu banyak potongan video yang beredar, tapi baru-baru ini namanya Agus, mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan ya. Dengan kondisi, mohon maaf, dia merupakan seorang difabel ya, yang tidak memiliki tangan kedua-duanya dari kecil Gus ya? Iya, Oke. dari lahir. Dari lahir. Ya. Oke, jadi saya sekali lagi saya sangat tertarik dengan persoalan yang menjerat Agus. Pertama, kita tentu masyarakat luas agak penasaran ya dengan kasus Agus ya. Dia dituduh sebagai pelaku dugaan pemerkosaan Dan seorang kekerasan seksual. mahasiswi ya. Dan apa selain dugaan pemerkosaan? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Artinya Agus memaksa seseorang wanita gitu ya. Baik, terima kasih ya. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sore. Nama lengkapnya siapa Gus? Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama. Oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Iya, Semester berapa sekarang? Semester 7. Oke. Ya. Gus, ini ada sesuatu kabar yang kabar berita yang mengejutkan nih kita Gus. Pertama, saya membaca berita media mainstream di NTB ini ada informasi penetapan Agus sebagai tersangka. Oke. Gus, perasaannya gimana mendengar kabar itu Gus? Apa Agus sudah tahu atau seperti apa? Ya, perasaannya sedih dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Dengan keadaan saya seperti ini, saya dijadikan tersangka, saya sangat sedih. Oke. Ya. Nah, Gus, masyarakat luas kan ingin tahu Gus, Ya. apa benar Agus melakukan sesuai tuduhan tuh Gus? Saya pengen kalau bisa Agus ngomongnya yang jujur Gus. Ya. Oke? Ngomongnya yang jujur. Kalaupun benar, ya disampaikannya begitu. Kalaupun enggak, apa Gus yang ingin dia sampaikan? Jadi yang dia mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa Tiang berani mengatakan tidak ada? Karena keadaan Tiang seperti ini dan saya bisa menceritakan bagaimana kronologinya yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kronologinya Gus? Kalau Berawal saya dari kampus ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana.
bertujuan untuk mencari makan. Setelah saya sampai di teras Udayana atau di Udayana, saya beli nasi sama pop es. Ya. Setelah saya memberi makanan dan minuman, saya duduk sebentar. Nah, setelah saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan, tidak kuat untuk gaya mau balik jalan lagi. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang yang di sekitar sana. Pertama saya minta bantuan kepada orang yang duduk di pinggir di jalan di Udayana. Saya mengucapkan, "Bang, bisa minta tolong enggak antar ke kampus?" Yang dimana dia bersedia mengantarkan, tetapi dia bilang ingin menjemput temannya dulu. Baru dia bisa bersedia mengantarkan saya. Berarti Agus nggak kenal sama orang itu? Tidak kenal. Tempat minta tolong? Iya, tidak kenal. Nah, setelah itu saya disuruh menunggu di kursi itu dan saya tunggu. Dan dia pergi, dia bilang izin mau jemput temannya dulu. Ya, saya menunggu beberapa menit itu dan dia tidak balik-balik. Karena capek saya menunggu. Saya mencoba untuk melihat ke sekeliling saya dan saya minta tolong ke perempuan. Ketemu sama perempuan di sekitar itu? Ya, lagi main laptop. Saya bilang, "Misi Mbak, bisa minta tolong antar ke kampus." Gitu. Nah, akhirnya dia bersedia. Oh, langsung bersedia? Ya, bersedia mengantarkan, tapi dia mengucapkan, "Tunggu sebentar, saya masukin laptop dulu." Oke, berarti dia posisi sedang memainkan laptop ya, pas saya minta tolong itu. Oke, lanjut, Gus. Nah, setelah dia masukin laptop, dia mengajak saya ke parkiran, ngambil motor. Ya, berjalanlah kita barengan nih. Bareng kita jalan. Sama sekali tidak dikenal? Tidak dikenal. Perempuan ini? Ya, baru pertama kali. Jalan saya sama dia beriringan. Terus dia ngambil motor nih, Ki. Nah, setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah, berjalanlah mau ke arah Islamic Center. Kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah, tapi mengejutkan, kok muter 3 kali di Islamic Center gitu. Dibawa sama mahasiswi nih? Iya. Oke. Tapi saya biasa aja lah gitu, santai gitu. Nggak berpikir yang aneh-aneh karena dia sudah bersyukur sudah mau bantu. Masa kita mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan? Betul. Ya, putar deh 3 kali. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini, tapi kan nggak enak karena udah mengantar. Ya saya diam aja. Nah, saya diam aja. Nah, terus muter. Nah, kok tiba-tiba sampailah di homestay. Yang lokasinya nggak jauh dari? Nggak jauh dari Udayana itu. Oke. Nah, sampai di homestay itu, saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini? Sedangkan saya nggak ada uang. Nggak sih dia nanya? Ya? Nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu? Nggak. Sama perempuan ini? Nggak saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu, langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayarnya 50 gitu. Sedangkan saya nggak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi, Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu? Enggak, biasa diam aja. Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk dia cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangan dia nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu? Ya. Nggak dikunci? Dikunci. Dikunci juga? Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu, setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka baju, celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan
kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain kita nih gitu? Enggak gitu. Diam aja ya gitu. Nah buka, nah terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini lurus gitu. Agus yang diminta sama ya perempuan ini untuk tidur? Ya tidur biasa gini dah. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang? Ya saya telanjang. Sudah dibuka? Ya dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu, oke saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya? Terlibat ciuman? Enggak, langsung. Nah setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini gitu. Setelah itu selesai? Ya sekitaran 7 menitan itu. Setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya memang nggak bisa kan? Ya nggak bisa, karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama semuanya tangannya badan dia. Ya. Nah setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa? Ya seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia lah gitu. Nah setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Ya ambil HP. Setelah semua pakai baju kan? Dia duduk sebentar ngambil HP. Langsung dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center. Dia nelpon sama orang lain? Iya, tapi saya tidak tahu siapa. Oke. Temannya atau siapa gitu. Saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di homestay itu, keluar kita santai, kita keluar. Nah, terus digonceng lagi ke arah yang sama. Di tempat Agus dijemput? Dibawa pertama? Arahnya? Enggak, balik gitu. Oh iya. Mau balik ke kampus tuh. Tapi tujuannya memang ke kampus atau homestay? Gitu. Saya kan enggak nanya gitu kemana. Setelah itu saya berharap untuk diantarin, kan saya diam aja, enggak berani ngomong lah gitu karena biasa aja. Tapi dalam perjalanan itu Agus nggak pernah sempat nanya, kamu ini siapa, namamu? Enggak. Jadi gitu. Apa pekerjaan kuliah atau apa? Enggak ada ya. Karena saya kan tujuan saya cuma satu, pengen diantar ke kampus, tapi kok begini jadinya gitu, saya santai aja. Tapi setelah terjadi hal itu, Agus nggak pernah sempat nanya, namamu siapa? Enggak, baik-baik aja untuk kan. Lebih dekat lagi. Saya kecapean juga Pak. Posisi itu saya capek, lemas kaki saya juga gitu. Saya hanya bisa duduk di motor tuh, ya duduk saya digonceng. Nah setelah itu jalan ke Udayana kan, seret lagi balik. Nah lagi ke Islamic Center itu. Nah pertama sekali motor 1, lagi 2. Nah pas yang ketiga kalinya tuh dia bilang, kamu di mana ini? Saya sudah sampai di Islamic Center, dia bilang gitu. Dan saya tidak bisa berhenti duluan sebelum kamu berhenti duluan. Katanya dengan temannya si perempuan ini. Ya, kan HP-nya di helmnya gitu. Agus dengar ya. Ya. Terus. Nah setelah itu dia 2 kali 3 kali muter. Nah pas yang keempat limanya itu, yang terakhirnya muter tuh, ketemulah sama seseorang pria 2. Saya sudah berhenti ini, enggak kenal. Saya sudah berhenti ini. Oh ya, tunggu dah di sana, dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia tunggu sana. Nah, saya ini terus terang diputar-putarin ini kan kebingungan. Nah, sampai yang keempat limanya ketemu saya sama cowok itu, stop dah. Nah, seketika cewek ini diam, melihat di sekelilingnya kan rame kayak orang berinteraksi biasa lah gitu, kayak setiap harinya. Nah, terus tiba-tiba dia kayak peluk yang cowok itu gitu. Si perempuan ini memeluk teman nggak tahu siapa lah yang pria. Iya, tahu. 2 pria ini dah turun dia kan. Nah, peluk dia yang pria yang cowok ini ya, dipeluk, dia seret, dia peluk. Ketika ada kejadian apa-apa gitu, saya turun. Dan saya motor. Ya, terus saya berdiri kayak gini, tapi izin boleh. Gini saya berdiri. Nah, seketika langsung ada temannya itu yang moto gitu. Yang lagi satu moto, yang satu meluk. Cekrek di moto pas saya posisi kayak gini. Nah setelah itu terus ada temannya itu marah-marah, kenapa kamu bisa naik di motor ini, dia bilang gitu. Terus saya izin jawab, saya bilang gitu, saya minta tolong nganter ke kampus Pak, tapi kok bisa jadi begini, dia bilang gitu. Terus dia ancam lagi, kok bisa naik di motor ini, apa alasannya, kan udah saya kasih tahu alasannya. Kayak keras-keras tuh
Nah langsung kayak seketika ada nangis, kayak ada kejadian apa gitu kan, saya kebingungan. Nah akhirnya saya yang ngomong, bilang kalau ada apa-apa saya sanggup diapa-apain dah, dia bilang gitu. Terus seketika yang cewek ini jawab sambil nangis, kita tidak ada bukti untuk ngelaporin dia, mau ngapa-ngapain dia, gitu dia bilang. Nah akhirnya saya kemegan kayak diam lah gitu. Seketika kayak saya diam itu, langsung tiba-tiba si cewek digonceng sama cowok ini, terus yang cowok bawa motor sendiri. Nah saya mau nanya kenapa saya dipoto itu, nggak sempat. Terus dia bilang gitu, ditinggal saya sendiri di sana. Nah setelah saya itu diam, saya minum di sana, minta air gitu karena nggak ada uang. Gitu udah habis uangnya pakai belanja 10.000 tuh, minta air. Nah setelah saya minta air itu tenang, terus balik. Nah setelah saya balik itu, malamnya itu saya mau tidur. Mau tidur di sini apa? Di kamar, ya. Seketika kayak kakak saya ngirim apa ke mama saya kayak foto. Nah, foto itu kayak yang saya lihat, foto saya siang tadi yang dipoto tuh, seketika dibilang pemerkosaan seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana jam 12 kayak gitu, yang seperti diberitakan itu dah. Nah, terus kekerasan kayak gitu-gitu tuh, iya seksual itu. Terus tanpa saya dibelur muka saya, terus terang-terangan nama saya, inisial saya, dari mana tahu. Dan satunya lagi Pak, di sana di foto itu ada foto saya megang gamelan. Dari mana dia dapat foto saya itu gitu loh. Foto saya pentas pada ngisi acara besar di PCB, Pemuda Cakra Bersatu, yang dimana saya ngisi acara dengan gamelan niki. Kok bisa dia dapetin foto saya, terus 2 foto saya yang di teras Udayana, sama foto saya lagi pakai pakaian adat Bali. Itu yang benar. Itu yang membuat saya kaget. Nah terus seiring itu saya mencoba untuk ngelaporin gitu. Terus Agus kaget gak melihat ada foto dan nama lengkap Agus malah ditulis tuh? Iya kaget, dan dia bilang juga inisialnya, ciri-ciri nggak punya tangan kiri kanan dan buntung, dia bilang kan. Mohon maaf, saya terus terang merasa sedih gitu. Ibu bapak saya nggak pernah bilang saya kayak gitu, kok tiba-tiba berani kayak gitu, dan nggak ada, belum apa-apa sudah dipiralin gitu. Itu yang membuat saya sedih. Sekian Pak. Oke, baik. Terima kasih Gus. Saya pengen tahu Gus, bagaimana setelah ini masalah ini viral Gus ya, gimana tanggapan keluarga, orang tua di rumah Gus? Terus terang aja keluarga saya nggak ngerti HP, terus terang nggak ngerti namanya apa media atau Facebook atau namanya media sosial itu. Saya hanya bisa sedih, diam, terus orang tua saya kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Saya juga mau jelasin bagaimana, hanya bisa terdiam aja dan berdoa aja, terus nyerahin sama yang di atas. Itu singkatnya. Oke Gus. Ya. Agus, terus sekarang kuliahnya Agus bagaimana? Nah, kuliah kuliah, saya kan? Masih, tapi setelah saya begini Pak, saya dijadikan tahanan rumah. Saya nggak bisa kemana-mana gitu. Hanya diam di rumah, nggak berani keluar, hanya duduk, diam gitu. Makan ya makan gitu. Terus sudah selesai makan lagi tidur, duduk. Terus terang Pak, saya merasa kayak bosan, pingin saya keluar sekali waktu. Dengan keadaan saya kayak gini, nggak traveling itu kayak nggak bisa saya ngapa-ngapain, gila saya rasanya Pak, kayak aduh mau ngomong sama siapa, mau berbicara sama siapa biar saya dapat keluar gitu. Baik. Saya kembali bertanya Gus. Agus dalam tuduhan kasus yang dilaporkan seorang mahasiswi itu jadi korban pengakuan itu, Agus dituduh telah melakukan kekerasan seksual, atau bahasa kasarnya Agus dituduh melakukan pemerkosaan. Nah Gus, soal itu Gus, apa tanggapannya Gus setelah muncul soal berita bahwa Agus telah dituduh melakukan? Nah izin dulu Pak, minta tolong ambil air, dibantu nih Pak. Mohon maaf nih King ya. Ya. Oke Gus. Makasih Pak. Oke. Gimana Gus? Jadi dengan dituduhnya saya dengan kekerasan seksual atau yang disebut dengan pemerkosaan, benar-benar sangat sedih. Itu yang pertama, kaget. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua,
buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, tidak bisa kemana-mana. Kuliah tidak bisa, terus mau ngayah bahasanya kalau orang Hindu, mau apa namanya menggambel ya, untuk nyumbang gamelan. Yang biasanya saya kesana kemari nyumbang, berinteraksi sama semua orang baik gitu. Pengen bersama-sama gamelan, tidak bisanya diam di rumah aja gitu. Itu yang buat nama Agus pastinya sudah rusak ya. Iya, terus terang rusak dan aduh, kayak tidak habis pikir gitu, kayak sangat-sangat sedih lah gitu ya. Oke. Kalau ke aktivitas Agus kalau di rumah selain di kampus apa Agus? Aktivitas selain di rumah? Sebelum jadi tersangka ya. Jadi aktivitas saya kuliah. Yang sebelum di kuliah itu saya adalah pemain gamelan. Pemain gamelan. Ya. Pantas ini ada pakai. Ya, pemain gamelan. Yang di mana saya buka sanggar seni, yang di mana Balakasawa, ya. Itu saya dapat gamelannya dibantu sama, terima kasih sama pemerintahan. Yang pertama Bapak Dr. Zulkifli Hansah dan Wali Kota Bapak Haji Muhammad Iskandar. Terima kasih ya untuk fasilitasin, dan semua yang telah membantu saya sangat terima kasih gitu. Oke. Baik, berarti ini aktivitas di luar kuliah ya? Iya, main gamelan ya, keliling, kalau diundang, ngisi di sana gitu Gus. Hadir ya. Oke, Gus, sekarang kira-kira bagaimana Agus bisa menceritakan kepada keluarga besar Agus terhadap peristiwa besar ini Gus? Kan Agus sekarang nggak cerita pun orang udah tahu ceritanya bahwa Agus dituduh melakukan yang tadi itu. Terus Agus gimana mau menceritakan ke orang tua untuk meyakinkan bahwa Agus tidak melakukan itu? Atau Agus melakukan itu? Kalau saya sih terus terang melakukan itu, terus terang itu mungkin atas dasar suka sama suka. Tapi kalau kekerasan enggak ada gitu. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena si cewek yang fasilitasin, kayak dia yang bayar, dia yang bantu buka baju celana, dan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Setelah beberapa zaman itu baru saya ada masalah, baru beberapa harinya. Di dalam kamar itu Gus nggak pernah memberontak ya si cewek? Nggak ada, bahkan kita nggak ada sama-sama berontak, kayak biasa menikmati gitu aja ya? Iya gitu. Oke. Saya juga terus terang kaget gitu, sangat kaget. Yoh, kok gini? Sekarang nggak pernah bisa komunikasi sama si siapa? Sama si mahasiswa yang mengaku diri sebagai korban. Saya tidak bisa komunikasi, nomornya nggak punya, seketika dia hilang gitu. Pingin ketemu tapi tidak bisa ketemu gitu, mau jelasin kok bisa jadi gini gitu, maksudnya gitu, kayak apa kesalahan saya biar saya tahu gitu. Iya. Makanya kan saya terus terang, kok saya kayak gini ya, sedangkan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Iya, benar. Terus dia sendiri yang bantu semuanya. Dia yang bayar. Dia yang masang baju celana. Oke. Terus dia yang antar saya balik lagi, tapi tidak diantar balik gitu. Oke. Gus, terakhir, apa harapannya kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah terhadap kasus yang menjerat Agus sekarang ini? Ya, selamat sore. Saya benar-benar memohon biar kasus ini cepat selesai, dan yang dimana tolonglah, saya bukan ingin dikasihanin, keadilan diberikan kepada saya. Saya terus terang Pak Bu semuanya, dengan keadaan saya kayak gini, saya merasa sedih. Yang pertama, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas. Dan saya memohon agar kasus ini cepat selesai dan saya bisa kemana-mana lagi. Dan dengan keadaan saya seperti ini,
saya terus terang jika ada salah saya atau salah kata atau salah apa gitu tidak sopan pakai kaki yang mungkin pernah merasa tersinggung dengan saya mengambil barang pakai kaki atau main gamelan pakai kaki, saya mohon maaf. Dan saya terus terang ingin juga kasus saya yang dimana yang saya laporkan pencemaran nama baik itu biar baik nama saya kembali seperti semula. Ayolah kita perbaiki baik-baik diri kita ini seperti biasa-biasa aja, yang dimana kita biar bisa damai dan kembali berinteraksi seperti baru. Ya mudah-mudahan di tahun depan ini menjadi baik-baik aja. Saya terus terang pingin kuliah lagi dan memohon agar bisa keluar untuk kuliah atau gimana, tolonglah dibantu dan dimaklumi keadaan Tiang. Saya pingin sekali kayak ketemu gitu sama teman-teman, sama sahabat, sama guru dan dosen lain sebagainya. Oke, baik. Semoga ada jalan keluar guys ya. Ya. Oke, ini merupakan klarifikasi dari Agus ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk masyarakat luas yang selama ini mungkin menerima penggalan atau potongan video di luar sana Gus ya. Semoga saya doakan Gus ini ada jalan keluar terbaik, ambil hikmah dari balik ujian ini ya, tantangan berat ini untuk Agus. Baik, terima kasih sekali lagi Gus atas waktunya untuk mengklarifikasi dalam kesempatan ini. Baik, itu dia wawancara kita secara eksklusif sama Agus, merupakan terlapor kasus dugaan pemerkosaan yang merupakan seorang difabel tanpa kedua tangan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Thank you.